Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang terhormat dosen penguji PPG Angkatan 3 Universitas Negeri Makassar, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Semisi Ngaji Eskom. Saya guru TKJ di SMK Negeri 1 Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Ya, pada hari ini tanggal 18 Oktober 2021 saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi syarat UKIM Daljar ketiga angkatan 2021. Ya. Adapun materi yang saya bawakan pada hari ini yaitu instalasi sistem operasi. Ya, saya mohon masukan dan saran dari dosen penguji untuk lebih baik lagi dalam pembuatan video pembelajaran nanti. Ya, terima kasih. Sekian. Selamat pagi anak-anak. Ya, pagi ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya mengundang ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa sebelum pembelajaran mulai ya. Ya, ketua kelas silakan. Ya, Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mari. Berdoa selesai. Ya. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya. Ingat ya, setiap ke sekolah tetap protokol kesehatan digunakan ya. Sudah pada makan? Belum makan? Ya. Oke. Tapi tetap kalau kalian tetap semangat ya. Ya, kita coba dulu. SMK? Bisa. SMK? Iya. SMK? Luar biasa. Ulang-ulang terus semangat. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Oke, siap. Ya, sebelum kita mulai, Pak Guru mau absen dulu. Tadi semua ada ya? Oscar. Hadir, Pak. Leonardo. Hadir, Pak. Saiful. Hadir, Pak. Monica. Hadir, Pak. Doni. Hadir, Pak. Faradila. Hadir, Pak. Welen. Hadir, Pak. Ya, jadi pembelajaran kita di hari ini tentang instalasi sistem operasi. Ya, jadi yang kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana pengujian terhadap perakitan komputer. Ya, hari ini kita masuk ke dalam instalasi sistem operasi. Ya, jadi saling berkaitan. Dari awal kita dari belajar perakitan, kemudian kita pengujian. Sekarang kita masuk ke dalam instalasi sistem operasi, ya. Oke.
sebentar nanti Pak Guru akan memberikan LKPD yang akan kalian kerjakan seperti biasa. Kita kerjakan secara online ya. Ya. Nanti ada yang menulis LKPD-nya. Lihat soalnya dari Classroom ya. Kemudian diisi. Lalu secara online biar yang di Classroom itu dikumpulkan juga untuk Pak Guru nilai. Nanti di akhir pembelajaran hari ini kita akan Pak Guru akan uji kalian dengan kuis ya, seperti biasa. Kita masuk ke kuisis, kemudian kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Itu juga dinilai, ya. Ya. Pertama, Pak Guru mau menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan definisi dari sistem operasi, ya, dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan komponen sistem operasi dengan benar. Ya, yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis sistem operasi dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan prinsip kerja sistem operasi dengan benar. Oke, yang berikutnya yaitu peserta didik mampu membedakan partisi DPT dan EBR dengan benar. Ya. Yang keenam, ini adalah langkah-langkah instalasi Windows. Ya. Kemudian, bagaimana kalian mampu untuk instalasi Windows sesuai dengan prosedur yang ada. Ya. Ya. Oke, kita masuk dalam pembelajaran kita tentang definisi sistem operasi. Ya, Oscar bisa bacakan apa itu definisi dari sistem operasi? Sistem operasi atau dalam bahasa Inggris operating system atau OS adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras atau operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah kata dan browser web. Ya, oke. Atau ada juga secara umum yaitu sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditaruh pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Ya, jadi pada saat kalian selesai perakitan, kalian menguji yaitu setting BIOS. Setelah itu kalian menginstal sistem operasi Windows-nya. Jadi dia ditaruh pada saat komputer dinyalakan. Seperti itu ya. Nah, sistem operasi utama yang menggunakan komputer umum terbagi atas 3 kelompok. Ya, siapa bisa? Ya, WP apa WP? Windows, Unix, dan Mac. Ya, ada 3 kelompok sistem operasi utama ya. Jadi kita bisa lihat yaitu ada Windows, sering yang kalian install, mungkin kalian sudah belajar, kalian dipelajari nanti itu Windows 7 atau Windows 10. Kemudian ada Unix atau Linux, kemudian ada Mac. Ya, ya, ini komponen sistem operasi. Ya, manajemen proses pertama ya. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti ada tadi. Ya, apa Doni? Membantu dan menghapus proses pengguna dan sistem operasi. Oh ya. Ada lagi? Ya, boleh apa? Menunda atau melanjutkan proses. Ada lagi? Ya, siap. Menyediakan mekanisme untuk proses sinkronasi. Ya, oke. Ada tahu lagi? Ya, kita lihat ya. Pertama, pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses. Kedua, menunda atau melanjutkan proses. Ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Ada juga yang lain seperti menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Ya, ya ada juga menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Ya, seperti itu. Oke. Yang kedua ada manajemen memori utama. Ya, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti
Ada yang tahu? Apa? Menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Ya, boleh. Ada lagi? Ya, apa? Ada? Memilih program yang akan di-load ke memori. Ya, boleh. Ada lagi? Ya, apa? Asli? Mengalokasikan dan menyalokasikan memori sesuai kebutuhan. Ya. Oke, kita lihat. Ya, boleh. Pertama, menjaga track dan memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Kedua, memilih program yang akan di-load ke memori. Ketiga, mengalokasikan dan alokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Ya, ketiga itu manajemen secondary storage. Oke, jadi manajemen secondary storage ketiga ini adalah sistem operasi yang bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk manajemen seperti free space management, alokasi penyimpanan atau jadwal disk. Jadi bagaimana kalian mempartisi, kemudian mengalokasikan penyimpanan, ya, simpan data, nah, itu terjadi pada manajemen secondary storage. Ya, ini ada juga keempat, yaitu manajemen sistem I/O atau input output. Nah, komponen sistem operasi untuk sistem input output. Ini ada buffer, yaitu menampung sementara data dari ke perangkat input output. Kemudian ada spool, yaitu melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien. Oke, kemudian ada menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi atau rinci untuk perangkat keras I/O tertentu, ya. Nah, ini ada juga kelima, yaitu manajemen berkas. Pertama, sistem operasi bertanggung jawab pembuatan dan penghapusan berkas. Ada tahu lagi? Ya, apa? Pembuatan dan penghapusan directory. Oke. Nah, ada lagi? Ya, silakan. Meletakkan berkas ke secondary storage, Pak. Meletakkan berkas ke secondary storage. Ya, ada lagi? Ya, Pak Samuel. Buku manipulasi berkas dan betul, Pak. Ya. Ya, kita lihat ya. Pertama itu pembuatan dan penghapusan berkas. Kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Ketiga, mendukung manipulasi berkas dan direktori. Keempat, memetakan berkas ke secondary storage. Kelima, backup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Ya, jadi dia membackup data ke dalam media penyimpanan yang permanen, yaitu ke dalam hard disk. Ya, jadi ini adalah manajemen berkas. Oke, ya, kita lanjut. Ini ada juga sistem proteksi. Ya, Leo boleh baca? Sistem proteksi mengancam pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum. Ya, jadi sistem proteksi itu dia proteksi melakukan mekanisme, jadi mengontrol akses yang dilakukan oleh program. Ya, jadi membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum. Ada juga command interpreter system. Nah, jadi layar sistem operasi. Nah, kamu bisa baca kan? Mau baca kan? Eksekusi program adalah kemampuan sistem untuk load program ke memori dan menjalankan program operasi. Input output. Pengguna tidak dapat secara langsung mengakses sumber daya perangkat keras. Sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input output atas nama pengguna. Ya, itu layanan dari sistem operasi.
kemudian ada system call, yang dimana sistem call ini dia menyediakan interface antara program, yaitu program yang sedang berjalan dan bagian OS. Jadi sistem call ini dia menjadi jembatan antara proses dan sistem operasi, ya. Jadi sistem call itu ditulis dalam bahasa assembly atau bahasa tingkat tinggi yang dapat mengendalikan mesin. Contoh, kayak Unix menyediakan sistem call yaitu read and write, ya. Jadi operasi input output untuk berkas. Kemudian sering pengguna program dia harus memberikan data parameter ke OS yang akan dipanggil. Contoh pada Unix yaitu read atau buffer, misalnya max size, jadi besarnya size, ya, atau file ID, nama ID atau kode ID, ya, seperti itu. Ini ada jenis-jenis sistem operasi. Ada dua cara penggunaan OS dibagi menjadi dua, ya, yaitu siapa tahu? Ya, apa Baby? PPNP dan Berbayar dan free atau gratis, ya. Jadi ada dua menurut cara penggunaan OS, yaitu pertama lisensi atau berbayar, kemudian ada free atau open source, ya. Kalau berbayar seperti Windows, jadi Windows yang kita gunakan nanti pada instalasi dia kebanyakan semua itu berbayar, ya. Jadi operating system ya tidak ada Windows 7, 10, XP tidak ada lagi, ya. Biasa sekarang 7, Windows 8, Windows 10, dan sekarang yang terbaru adalah Windows 11, itu semua berbayar. Ya. Nah, kita akan langkah-langkah instalasi Windows. Oke, ini gambar apa? Apa tahu? Setting BIOS. Oke, jadi setting BIOS. Jadi pada dasarnya di ini kita setting tanggal dan lain-lainnya. Kalau ini kita pada boot, jadi harus pada urutan pertama. Ya. Tapi kalau kita instalasi berarti apa yang pertama? Kalau kita udah flash disk, apa yang pertama? Kalau kita install pakai flash disk, apa yang pertama kita taruh di atas? USB, ya, itu USB flash disk karena kita install menggunakan flash disk, ya. Ya. Oke, ini pertama setting BIOS. Ini adalah apa? Ya. Ini adalah pilih bahasa. Oke. Kalau ini install. Ya, kalau yang tingkat ini berarti centang, kemudian next. Oke, ya kita centang dulu. Jadi centang dulu, baru kita next. Ya, kalau ini pilih custom. Nah, sampai tingkat ini apa? Memory partisi. Oke. Kalau ini berarti partisi untuk install sistem dia berada partisi berapa? Berapa? Dua. Oke. Ya. Dua, ya. Nah, kalau proses ini berarti proses install. ya. Ini sedang instalasi. Silakan menyimak video yang baru putarkan. Ya. Masuk ke menu untuk mulai Ini apa? bisa setting bahasanya. Di sini kita biarkan bahasa Inggris. Lalu setelah itu kalian juga bisa setting time and currency format. Di sini kalian bisa pilih yang Indonesia, teman-teman. Jadi bisa waktunya kita bisa ganti dengan Indonesia, ya. Bisa dengan Indonesia. Ya. Untuk keyboard or input method kita biarkan US. Lalu setelah itu kita pilih next. Nah, selanjutnya kita pilih install now. Lalu tunggu loadingnya sampai ke menu selanjutnya. Selanjutnya jika muncul seperti ini, kalian pilih saja yang I don't have a product key. Tapi kalau kalian sudah punya kode aktivasi Windows, kalian tinggal masuk. Ya, dari video yang ada dengan presentasi yang ada, ada yang bertanya ini? Ada yang bertanya? Ya, silakan. Pak, apakah laptop Excel dalam setting BIOS itu sama dengan Intel 4 juga di apa?
apakah setting Excel itu BIOSnya sama? Tidak. Seperti tadi saya presentasikan. Enggak. Ya, dalam tiap namanya komputer atau laptop, setiap BIOS itu berbeda-beda. Tapi tidak berbeda sekali. Yang paling inti kita setting adalah pada security dan menu boot. Jadi di mana kalian menempatkan flashdisk urutan pertama, kalau pakai flashdisk ya. Kalau kalian bisa pakai CD-ROM, berarti kalian tempatkan CD-ROM pada urutan. Jadi dia tidak berbeda. Jadi pada penyetingan boot itu kita setting untuk di mana kita install. Ya, oke, mengerti? Ya. Ada lagi? Ya Pak, Ya, silakan. apakah install Windows 7 sama dengan yang tadi Pak Guru terangkan? Oh ya, Windows 7 dan Windows 10 ya saat itu satu produk ya, maksudnya satu paket dari Microsoft. Itu tidak jauh berbeda, sama saja. Jadi intinya kita setting kita setting dulu di BIOS ya, mana yang ditempatkan awal. Kalau kita pakai flashdisk ya flashdisk, kalau CD-ROM. Tapi cara instalasinya sama saja, tidak jauh berbeda. Ya, seperti itu. Jelas? Jelas Pak. Ada lagi? Ya apa, Oscar? Pak, yang apa saat install Windows sudah selesai, tetapi kita kembali lagi ke BIOS, apa yang harus dilakukan? Setting instalasi dia kembali lagi ke BIOS. Oh, ada saat kalian instalasi pasti kalian setting BIOS ya. Diusahakan setelah dia masuk, dia sudah dalam proses instalasi seperti tadi, pasti mau kembali itu kalian masuk lagi ke BIOS. Lalu tempatkan harddisk pada urutan pertama. Begitu. Jadi kalau kalian tidak tempatkan, berarti dia akan kunjung lagi ke flashdisk, dia akan install lagi seperti itu. Ya, jelas? Ya. Sekarang sebelum kita masuk dalam pembuatan KPD, Pak Guru akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ya, kalian akan bagi dalam 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD yang ada. Jelas? Ya. Pak Guru jelaskan dulu. Jadi dalam LKPD, sebentar. Nah, ada nanti kalian punya di classroom itu ada 3 gambar. Ya nanti kalian menjelaskan. Jadi ada 3 gambar. Nah, ada 3 gambar yang akan nanti kalian jelaskan. Ya seperti ini. Nanti kalian amati gambarnya, kalian jelaskan. Ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kalian bisa lihat pada modul penjelasannya, atau kalian boleh cari di internet. Silakan ya. Jadi mengerjakannya langsung secara online maupun secara di kertas. Ya. Oke, sekarang Pak Guru minta kalian bagi kelompok. Silakan. Dulu menurut kelompok masing. Silakan.
Ya, sudah selesai? Ya, nah, saya persilakan kelompok 1 untuk presentasi hasil yang didapatkan. Bicaranya soalnya lantang ya, bisa didengar oleh teman-teman yang lain. Ya, silakan kelompok 1. Terima kasih teman-teman atas kesempatan dan dukungan kepada saya dan teman-teman saya. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, Windows biasa Windows atau yang dikenal dengan Windows Vista adalah Maksudnya di sebelum kalau sekarang bicara bisa. Oke, siap. Lanjut. pertama Windows atau yang dikenal dengan sebuah Windows Vista adalah sistem operasi yang Mempelajari dasar-dasar komputer adalah sesuatu yang utama dan penting bagi sebuah siswa. Semua harus menyadari tentang hal ini untuk mengetahui komputer yang benar yang mengajar pada dunia komputer dan tidak kita pun dapat mengoperasikan komputer dengan baik dan benar. Ya, sekian dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Ya, ada pertanyaan tidak? Kelompok lain? Ya, silakan kelompok lain. Terima kasih siswa yang kita berikan. Adalah apa perbedaan antara Windows dan Linux? Perbedaan antara Windows dan Linux. Windows dan Linux sejatinya merupakan sistem operasi komputer. Bedanya, Windows merupakan sistem operasi tertutup atau komersial. Pengguna harus membeli. Ya, itu jawaban dari kami. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok lain. Ada pertanyaan lagi tidak? Ada, Pak. Ada harus untuk kelompok. Ya, sekarang kelompok kedua, silakan. Jangan keras ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok dan teman-teman. Kami dari berjuang membaca satu Windows merupakan Mempelajari dasar komputer adalah sesuatu yang utama dan penting oleh sebab itu semua harus menyadari tentang hal ini. Untuk mengetahui komputer apa saja yang ada pada unit komputer sehingga kita pun dapat mengoperasikan komputer dengan baik. ya Bapak pertanyaan teman-teman. Kelompok 1. Ya, kelompok 3, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan, apa perbedaan antara Windows 7 dan Windows 10? Perbedaan yang paling signifikan antara Windows 7 dan Windows 10 adalah itu upaya untuk mendevelopkan OS pada seluruhnya, termasuk PC, laptop, tablet, ponsel, serta Xbox-nya. Sedangkan pada Windows 7 hanya didukung PC dan laptop. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi tidak? Nah, oke, udah close. Kelompok 3, silakan. Bapak keras ya. Agak ke kanan sedikit. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekarang kami akan
jenis OS terbesar di dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk membantu. Jadi dari tiga bagian, yakni sistem operasi, program bantu, dan bahasa program. Nama apa itu, Sir? Ya, demikianlah hasil presentasi kami. Apakah pertanyaan dari pihak lain? Ya, oke, silakan. Terima kasih kesempatan yang kepada kami untuk ukuran teman-teman. Ya, dari kami menurut saya cuma satu pertanyaan, yaitu lebih mudah menggunakan Windows atau Linux? Untuk kami Linux karena merupakan lebih mudah menggunakan Linux karena merupakan sistem operasi open source atau gratis yang bisa dikembangkan oleh siapapun. Oke, ini mulai ini. Ada lagi? Ya, Oke, udah bos. Ya, saya cuma menanggapi tadi pertanyaan dari kelompok satu. Lebih mudah menggunakan Windows atau Linux? Yang dijawab kelompok 3 adalah Linux. Kebanyakan untuk orang awam untuk menggunakan Linux sedikit pun. Ya, kebanyakan kita menggunakan Windows. Ya, jadi kalau kita kebanyakan sekarang diajarkan sepertinya adalah Windows. Jadi nanti kalian familiar dengan Windows, dibanding dengan Linux. Seperti yang kalian gunakan komputer di lab itu adalah komputer Windows. Nah, kesimpulannya, bagaimana kita bisa belajar tentang dari perangkat sampai cara menginstal. Ya, kemudian kita harus melihat seperti tadi pertanyaan tadi dari kelompok 1, Linux atau Windows. Saya yakin bahwa kalian lebih familiar dengan menggunakan Windows. Soalnya dia sudah lebih enak. Kalau Windows saya gunakan Windows 7. Ya, jadi lebih enteng. Kalau yang Linux, kebanyakan ada juga dia berbasis teks. Jadi kita harus mengetik perintahnya baru dia keluar. Itu Linux. Nah, nanti kalau kalian naik ke kelas 11, kalian akan belajar tentang Linux, baru kalian ketemu bagaimana rumitnya itu menggunakan Linux. Karena itu menggunakan coding atau perintah teks, ya. Ya. Jadi bagaimana kita menginstalasi, kemudian menginstal software, kemudian bagaimana kita sebagai pengguna atau brander bagaimana menggunakan komputer itu dengan baik dan benar, ya, karena semua aktivitas kita, terutama untuk tulisan kita TKI sendiri menggunakan komputer. Ya, jadi lebih banyaklah belajar, terus belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya, karena kalian akan terus maju ke jenjang kelas 11, kelas 12 sampai lulus, ya. Oke. Sekarang kita akan masuk kepada kuis. Saya minta kalian gabung. Ya, tolong gabung. Ya, saya start. Bersama urutan 1 dikejar oleh Webby, Moni, Saiful, Webby naik, Aksi, Beren, Webby urutan 1. Ya, Moni naik. Ya, Asli naik urutan 2. Di bawah
bahwa ini ya termasuk operating system berbasis GUI kecuali Windows. Karena ada Linux termasuk, Android termasuk, Windows, Android ya, oke? Tiga, yang tidak termasuk generasi dari varian Microsoft Windows adalah Windows 2004. Itu tidak termasuk. Windows 2000 termasuk, Windows 7 termasuk, Windows 98 termasuk. Windows 98 ini zaman saya masih SMA, tidak salah, sama 2000 saya sudah kuliah. Yang dimaksud dengan proses instalasi adalah menjalankan program setup next. Ya, itu. Udah. Untuk menggunakan OS dengan menggunakan CD, maka pengaturan first boot di BIOS diset menjadi setting 1 boot sequence. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, kita belajar sampai di tahap instalasi sistem operasi. Ya, sekarang saya akan kembali ke ini seperti semula. Ya, sebelum kita pulang, saya meminta Kak Pras untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, kemudian teman-teman sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa untuk keamanan kita masing-masing. Berdoa, baik. Berdoa selesai. Ya, demikian pembelajaran kita di hari ini. Sekarang kalian kembali ke masing-masing. Jangan lupa belajar, kemudian jangan lupa tetap menggunakan masker. Rasa mau masker? Ya Pak. Tetap dipakai selama perjalanan. Ya. Ingat, di tempat keramaian tetap masker itu dipakai. Ya, di saat COVID-19 seperti ini ya. Masuk ke barang jangan lupa cuci tangan. Masuk ke rumah juga cuci tangan. Intinya menjaga kesehatan kalian tetap fit ya. Supaya besok kita ketemu teman berikutnya, tetap kalian dalam keadaan sehat.